supaya itu nanti bisa ada siklus penganggaran yang hebat dari perencanaan kita, baik di Kanwil maupun di daerah. Bagaimana perencanaan bisa misalnya kerja-kerja perencanaan dilakukan kalau data yang kita siapkan itu betul-betul data yang sangat mentah, data yang tidak pernah dikelola, data yang tidak pernah menjadi sebuah kebijakan, keputusan, sehingga berdampak kepada masyarakat. Itu contoh saja. Saya kira di madrasah juga seperti itu. Pemerintah akan mengukurnya itu dengan indeks kesolehan sosial. Ini berapa lama tahan berdiri? Ini COVID, ini tahan aja ya. Nanti kalau yang siap, sebelum siap bilang dulu dan tangan. Saya mau siap Pak. Saya minta waktu sedikit ya. Yang kedua, nanti variabelnya jelas ya, variabelnya ada banyak nanti. Saya kira variabel yang pertama adalah bagaimana intensitas ritual masyarakat. Misalnya di gereja, setiap minggu itu kita bisa minta 1-2 orang ada misalnya kelola gereja atau kelola pagoda. Siapa yang ada manajemen kita yang bersambung ke sana, yang melihat setiap hari minggu itu kira-kira fluktuasi orang ke gereja seperti apa. Setelah 1 bulan dianalisis, itu bisa jadi sampel. Misalnya ada survei-survei sederhana. Kalau ada juga begitu. Tidak boleh kita bekerja ulang tahun hanya dari rumah ke kantor, pulang segala macam yang monoton. Madrasah sekolah juga tidak begitu. Sekarang tim akreditasi nasional itu sedang gencar-gencarnya, kotanya juga cukup lumayan untuk mengakredit sekolah-sekolah dan madrasah kita. Dan ternyata madrasah kita dikatakan hanya 1 yang A akreditasinya, yang lain masih B. Dan Malinau dan menemukan banyak yang belum terakreditasi. Kita tidak mengerti mana makhluk akreditasi itu seperti apa yang diakreditasi kita tidak mengerti. Saya kira itu menjadi penting. Bagaimana mutu lulusan, bagaimana kualitas mutu guru, bagaimana proses KBM, kemudian bagaimana manajemen sekolah. Paling tidak 4 itu yang akan diakredit. Kita mengeluarkan bangga kita 300 orang, 200 orang. Tapi mutu lulusan kita itu akan diakreditasi sampai di mana? Termasuk juga bagaimana suara masyarakat terkait lulusan kita. Kalau piala bisa kita beli, saya dibeli kan? 10, beli 20, datang tim asesor luar biasa. Tapi itu juga bisa jadi trik supaya masyarakat melihat bisa. Tapi sesuatu yang palsu itu juga bagus, ya kan? Jadi saya ingin mengingatkan itu ya. Ada banyak poin lagi, tentu di APD tidak bisa saya uraikan. Tapi saya ingin kita concern kepada itu. Yang kedua adalah concern kepada misi moderasi dan misi kerukunan. Misi moderasi dan misi kerukunan, alhamdulillah indeks kerukunan kita cukup bagus, Harmony Award kita dapat. Tetapi dia adalah seperti api di dalam sekam, saya kira. Permasalahan-permasalahan selalu muncul, ya. Termasuk misalnya pendirian rumah ibadah yang tidak berbasis regulasi, misalnya tiba-tiba sudah setengah, lalu kecolongan kita, ya kan, artinya bahwa kita kurang aktif, proaktif, karena kita bisa kecolongan. Terutama di tingkat kantor urusan agama. Saya berharap di tingkat kantor urusan agama itu silahkan berimprovisasi terkait dengan identifikasi masalah, kemudian data, lalu disampaikan ke Kemenak, sampaikan, lalu kita bebas, supaya anggaran kita juga bisa lebih naik, sampai 120 miliar terus. Kalau datanya bagus, misalnya betul-betul untuk membangun tataran, kualitas bangunan fisik kita cukup bagus, ya kan? Kemudian juga ada misi layanan keagamaan. Kalau tadi kesolehan, misi layanan keagamaan. Seperti apa kita melayani umat beragama, di rumah ibadah, kitabnya, di sekolah madrasahnya, bukunya dilihatin, literaturnya apa benar sudah sesuai dengan, jangan sampai ya literaturnya ya. Sekarang ini kita memiliki zaman era di mana pustaka tanpa batas. Jadi yang berbahaya itu ada ketika yang kita ambil itu sampah-sampah informasi, yang poin-poinnya tidak kita ambil. Karena itu saya kira informasi pendidikan, informasi keagamaan yang tadi misi kita, itu kita kayakan.
Apa saja informasi kesolehan tadi, informasi layanan keagamaan semua agama. Apakah punya kitab suci, apakah misalnya. Kemudian juga adalah misi daya saing, misi pendidikan kita dan daya saing. Misi pendidikan kita cukup banyak ya. Ini saya dapat baca tadi pagi itu di Jawa Barat. Itu pesantren Jawa Barat secara rutin sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah karena ada perda yang membidangi pesantren, karena pesantren dianggap sekarang ini telah memberikan kontribusi banyak kepada pendidikan sumber daya manusia untuk tingkat kesolehan. Karena itu tidak boleh dilihat seperti itu, harus ada orang yang berjuang. Nah, Jawa Barat memulai yang pertama itu membuat perda tentang bantuan pesantren secara rutin. Terakhir adalah misi good government, pemerintahan yang baik. Saya kira itu saja misi kita. Nah, itulah kita elaborasi dalam sistem kegiatan kita, penganggaran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kira hal berikutnya yang saya sampaikan, bahwa kita telah mendapatkan CPNS di Tarakan. Kepada para CPNS saya berharap untuk tidak selalu pegawai yang lama itu menjadi cermin kita, tidak selalu ya. Artinya kalau misalnya tidak sesuai dengan budaya kerja, etika misalnya, kemudian etika kerja, kemudian kode etik kita misalnya, tentu kita tidak boleh turuti. Anda hari ini adalah Anda yang akan datang, karena itu perbaiki Anda hari ini. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Pejabat yang baik ke depan adalah staf yang baik pada hari ini. Perbaiki Anda sebagai siapa apapun profesi Anda. Karena pimpinan atasan kita selalu akan memberikan penilaian-penilaian. Dan lebih hebat adalah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan penilaian dan akan menempatkan kita sesuai untuk Maha Adil yang seadil-adilnya penilaian. Ya. Supaya kompetitif, ya. Kita sudah mendapatkan rekrutmen pegawai secara selektif kualitatif, maka mudah-mudahan terus kompetisi secara selektif. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pegawai-pegawai Kementerian Agama yang kita harapkan, yang Kementerian Agama harapkan. Saya kira ini hal-hal yang menurut saya menjadi penting saya sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan Kepala Kemenak dan Pak Asmawan bisa kembali selamat, ya kan? Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa sabar. Dan selanjutnya tahun ini insya Allah Tarakan akan mendapatkan beberapa infrastruktur, terutama kantor urusan agama ya. Dan yang satunya tahun 2022 baru nanti ada asrama haji transit, mudah-mudahan. Dan juga ada kantor urusan agama ya. Jadi infrastruktur pelan-pelan kita perbaiki, tapi yang lebih penting adalah bagaimana isinya. Rumah yang hebat tanpa isi yang hebat juga nanti akan berbanding terbalik. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Terima kasih, selamat bekerja, selamat berpikir, dan selamat berzikir. Jadi akalku berpikir, hatiku berzikir, karyaku tiada akhir. Itu tambahan ikon kita supaya kita mudah-mudahan bisa menjadi apa yang kita harapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiqul hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.